Dalam sejarah Nabi diceritakan bahwa setiap Nabi dan Rasul diberikan mukjizat oleh Allah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah dan tanda kenabian. Ada banyak Nabi dan Rasul yang dikenal memiliki mukjizat, satu di antaranya yakni Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam ia peroleh sebagai pembuktian atas kenabiannya. Pada dasarnya, mukjizat merupakan peristiwa luar biasa yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Nabi Isa alaihissalam merupakan seorang dari keturunan Nabi Daud alaihissalam. Disebutkan dalam buku Ulul Azmi, 5 kisah Nabi yang luar biasa tulisan Nurul Ihsan, Isa alaihissalam dilahirkan tanpa seorang ayah. Nabi Isa memiliki sejumlah mukjizat yang pernah terjadi. Beberapa mukjizatnya bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Apa saja mukjizat tersebut? Yuk kita selami kisah sejarah yang luar biasa ini. Mari kita simak bersama. Jadi, ceritanya dimulai dengan seorang wanita yang bernama Maryam atau Maria. Dia adalah wanita yang sangat saleh dan taat beribadah. Dia selalu menjaga kesuciannya dan dikenal sebagai wanita yang sangat mulia. Maryam ini tinggal di Baitul Maqdis dan sering menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Suatu hari, ketika Maryam sedang menyendiri, datanglah malaikat Jibril yang menyampaikan kabar mengejutkan. Jibril mengatakan kalau Maryam akan mengandung seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi nabi. Maryam tentu saja kaget dan bingung karena dia belum pernah menikah apalagi disentuh oleh laki-laki sekalipun. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa baginya menciptakan seorang anak tanpa ayah adalah hal yang mudah. Allah hanya perlu berkata, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Nah, disinilah mukjizatnya terjadi dan diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kami mengutus ruh kami Jibril kepadanya. Lalu ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Iya, Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Quran Surat Maryam ayat 18-21. Setelah itu, Maryam pun mengandung Nabi Isa tanpa melalui proses hubungan suami istri. Ini adalah mukjizat pertama yang diberikan Allah kepada Maryam dan Nabi Isa. Kehamilannya berjalan seperti kehamilan pada umumnya. Selama masa kehamilan, Maryam menghadapi banyak cobaan dan fitnah dari masyarakat. Mereka menuduh Maryam telah berbuat zina karena tiba-tiba hamil tanpa suami. Namun, Maryam tetap sabar dan tabah menghadapi semua itu. Dan ketika tiba saatnya melahirkan, Maryam pergi ke tempat yang jauh dari keramaian. Di bawah pohon kurma, Maryam merasakan sakitnya melahirkan dalam kesendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Quran Surat Maryam ayat 23. Dalam keadaan lemah dan menahan sakit, Maryam menggoyangkan pohon kurma dengan harapan buah kurma bisa jatuh dan memberikan kekuatan padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Quran Surat Maryam ayat 25-26. Dengan mukjizat Allah, buah kurma itu pun jatuh dan Maryam bisa memakannya untuk mendapatkan tenaga. Akhirnya, Nabi Isa pun lahir ke dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hampir seperti Nabi Adam yang diciptakan tanpa orang tua, Nabi Isa juga diciptakan Allah tanpa seorang ayah. Allah menitipkan ruh dalam tubuh Maryam yang kemudian melahirkan Isa. Kelahirannya itu dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah,
Kemudian Allah berfirman, "Jadilah seorang manusia." Maka jadilah dia. Quran Surat Ali Imran ayat 59. Mukjizat kelahiran Isa ke dunia membuktikan bahwa kehendak Allah sebagai Sang Maha Pencipta adalah nyata. Selain kelahirannya yang ajaib, mukjizat Nabi Isa lainnya adalah dapat berbicara sesaat setelah lahir. Kala itu, Maryam sempat dituduh melakukan perzinaan karena bisa memiliki anak tanpa seorang suami. Jadi, ceritanya setelah Maryam melahirkan Nabi Isa di bawah pohon kurma di Bethlehem, dia harus kembali ke kampung halamannya. Bayangin deh, seorang wanita muda yang baru saja melahirkan harus jalan jauh sambil membawa bayinya. Tapi Maryam tetap kuat dan tabah karena dia tahu ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu Maryam sampai di kampungnya, orang-orang langsung heboh. Mereka nggak percaya kalau Maryam yang dikenal sebagai wanita suci dan terhormat tiba-tiba punya bayi tanpa suami. Mereka mulai ngomongin yang enggak-enggak dan nuduh Maryam berbuat dosa besar. Cemoohan dan fitnahan datang dari segala arah. Orang-orang pada bilang, "Maryam, dari mana kamu dapat anak ini? Siapa bapaknya?" Maryam yang udah dikasih tahu sama Allah untuk puasa bicara, cuma bisa diam dan nunjukin bayinya. Orang-orang makin bingung dan marah. Mereka nggak ngerti kenapa Maryam nggak mau ngomong. Tapi di saat itulah mukjizat terjadi lagi. Mengetahui ibunya dituduh berzina, Isa yang baru lahir beberapa hari itu bisa berbicara seperti manusia dewasa pada umumnya dan membela sang ibu dari fitnah. Isa berkata, "Aku adalah hamba Allah. Allah akan memberikan kitab kepadaku dan menjadikanku seorang nabi. Dimanapun aku berada, ada berkah dari Allah. Allah memerintahkanku untuk sholat dan zakat selama aku hidup." Dengar bayi ngomong kayak gitu, orang-orang langsung kaget dan gak jadi nuduh Maryam lagi. Mereka akhirnya percaya kalau Maryam memang wanita suci dan Nabi Isa adalah utusan Allah. Tapi tetap aja, gak semua orang langsung percaya. Ada yang masih ragu dan terus ngomongin Maryam di belakang. Maryam sendiri tetap sabar dan tawakal. Dia tahu kalau Allah selalu bersamanya dan akan melindunginya dari segala fitnah. Maryam terus merawat Nabi Isa dengan penuh kasih sayang dan membesarkannya dengan ajaran-ajaran Allah. Kisah ini menunjukkan betapa kuatnya iman Maryam dan bagaimana Allah selalu melindungi hambanya yang taat. Mukjizat ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, 'Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?' Isa berkata, 'Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi.'" Quran Surat Maryam ayat 29-30. Mukjizat ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bukti bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah yang dilahirkan dari Maryam, seorang wanita suci tanpa seorang ayah. Masa anak-anak umumnya banyak dihabiskan dengan bermain bersama teman sebaya. Namun tidak dengan Nabi Isa yang sejak kecil menunjukkan ketertarikannya terhadap ilmu pengetahuan. Di usianya yang masih sangat kecil, Nabi Isa sudah mengisi hari-harinya dengan menimba ilmu dan mengikuti pertemuan diskusi dengan para ulama di Baitul Maqdis. Ketika Nabi Isa berusia sekitar 12 tahun, pada usia ini beliau sudah sering ikut serta dalam diskusi-diskusi para ulama di Baitul Maqdis atau Yerusalem. Bayangkan, di usia yang masih sangat muda, Nabi Isa sudah berani duduk bersama para cendekiawan dan ulama untuk belajar dan berdiskusi tentang berbagai ilmu pengetahuan. Nabi Isa sangat haus akan ilmu pengetahuan. Beliau tidak hanya belajar dari buku atau mendengarkan ceramah, tetapi juga aktif bertanya dan berdiskusi. Para ulama dan cendekiawan yang berdiskusi dengan Nabi Isa seringkali terkejut dengan kecerdasan dan kedalaman pemahaman beliau. Mereka tidak menyangka bahwa seorang anak kecil bisa memiliki pemikiran yang begitu tajam dan mendalam. Selain itu, Nabi Isa juga dikenal sangat rajin beribadah. Beliau sering menghabiskan waktu di tempat-tempat ibadah untuk berdoa dan merenung. Kecintaan beliau terhadap ilmu pengetahuan dan ibadah membuatnya menjadi sosok yang sangat dihormati, bahkan sejak usia muda. Akhirnya, di usianya yang ke-30, Isa diangkat menjadi nabi dan diutus untuk memulai dakwahnya. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal, salah satunya adalah pentingnya rasa ingin tahu dan semangat belajar.
Nabi Isa menunjukkan bahwa tidak ada batasan usia untuk belajar dan mencari ilmu. Beliau juga mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan tidak pernah merasa puas dengan pengetahuan yang kita miliki. Selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari dan pahami. Diriwayatkan dari kitab Qisasul Hawayan fil Quran, suatu hari Nabi Isa alaihissalam sedang duduk di dekat pohon mawar dikelilingi oleh banyak masyarakat. Mereka berbicara kepada Nabi Isa alaihissalam tentang ruh dan menunjukkan keraguan tentang nilai ruh. Banyak dari mereka juga yang masih ragu dan tidak percaya akan kenabiannya. Mereka seringkali meminta bukti nyata untuk menunjukkan bahwa Isa benar-benar seorang nabi yang diutus oleh Allah. Di tengah kerumunan itu, Nabi Isa melihat sekelompok anak-anak yang sedang bermain dengan tanah liat. Mereka membentuk berbagai macam bentuk, termasuk burung-burungan. Melihat hal ini, Nabi Isa mendekati mereka dan mengambil segumpal tanah liat. Dengan penuh ketenangan, beliau mulai membentuk tanah liat. Orang-orang yang melihatnya mulai berbisik-bisik. "Apa yang sedang dilakukan Isa?" tanya mereka satu sama lain. "Apakah dia akan menunjukkan mukjizat lagi?" Nabi Isa terus membuat sesuatu dari tanah liat sambil berkata, "Apakah secuil tanah ini dapat terbang ke langit?" "Tidak mungkin," jawab mereka. "Mengapa tidak bisa?" tanya Nabi Isa kembali. Mereka pun diam dan tidak dapat menjawab. Nabi Isa berkata, "Karena tanah ini tidak memiliki ruh. Jika aku menjadikannya seekor burung bulbul dengan meniupnya sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tercipta ruh di dalamnya, apakah tanah liat ini tidak bisa terbang?" Setelah selesai membentuk burung dari tanah liat, Nabi Isa memegangnya di tangan dan dengan lembut meniupkan nafas ke dalam burung tersebut. Dalam sekejap, burung tanah liat itu berubah menjadi burung hidup yang terbang ke udara. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terkejut dan takjub. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. "Ini adalah salah satu mukjizat dari Allah," kata Nabi Isa dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. "Dengan izinnya, aku dapat menghidupkan burung dari tanah liat ini. Ini adalah bukti bahwa aku adalah utusannya." Orang-orang yang tadinya ragu mulai percaya dan mengakui keajaiban yang baru saja mereka saksikan. Namun tetap saja masih ada beberapa orang yang masih ragu akan kenabiannya. Nabi Isa diberi kemampuan ini untuk membuktikan kepada kaumnya bahwa beliau adalah utusan Allah yang membawa kebenaran. Mukjizat ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 110. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal, salah satunya adalah tentang keimanan dan kekuasaan Allah. Kita diajarkan untuk selalu percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Selain itu, kisah ini juga menunjukkan betapa istimewanya Nabi Isa sebagai salah satu Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi yang memiliki ketabahan luar biasa dalam menghadapi cobaan. Jadi ceritanya nih, Nabi Isa alaihissalam itu punya banyak banget mukjizat yang luar biasa. Salah satu yang paling terkenal adalah kemampuannya menyembuhkan berbagai penyakit. Bayangin aja, di zaman itu banyak orang yang menderita penyakit parah seperti kusta dan kebutaan sejak lahir. Nah, dengan izin Allah, Nabi Isa bisa menyembuhkan mereka. Ada satu kisah nih, di mana Nabi Isa bertemu dengan seorang pria yang buta sejak lahir. Orang-orang di sekitarnya udah putus asa, gak ada yang bisa menyembuhkan pria itu. Tapi Nabi Isa datang dan dengan penuh keyakinan, beliau menyentuh mata pria itu sambil berdoa kepada Allah. Ajaibnya, pria itu langsung bisa melihat. Semua orang yang melihat kejadian itu langsung takjub dan memuji kebesaran Allah. Gak cuma itu, Nabi Isa juga pernah menyembuhkan orang yang menderita kusta. Penyakit ini bikin kulit penderitanya jadi rusak parah dan sangat menular. Tapi dengan izin Allah, Nabi Isa bisa menyembuhkan mereka hanya dengan menyentuh atau bahkan hanya dengan doa. Orang-orang yang tadinya dijauhi karena penyakitnya jadi sembuh total dan bisa kembali hidup normal. Mukjizat menyembuhkan ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 110. Mukjizat-mukjizat ini bukan cuma bikin orang-orang kagum, tapi juga jadi bukti nyata bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah.
Beliau selalu mengingatkan bahwa semua kesembuhan itu datangnya dari Allah dan beliau hanyalah perantara. Ini juga jadi pelajaran buat kita semua bahwa kekuatan doa dan keimanan itu luar biasa. Nabi Isa memang dikenal memiliki banyak mukjizat yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan untuk menghidupkan orang mati. Tapi ingat, semua ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kekuatan Nabi Isa sendiri. Jadi, kisahnya seperti ini. Suatu hari, ada seorang wanita yang sangat sedih karena anaknya yang masih kecil telah meninggal dunia. Wanita ini mendengar tentang Nabi Isa dan mukjizat-mukjizatnya, jadi dia datang kepada Nabi Isa dengan harapan besar. Dengan hati yang penuh belas kasih, Nabi Isa mendekati jenazah anak tersebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, anak itu pun hidup kembali. Bayangkan betapa bahagianya sang ibu melihat anaknya kembali hidup. Kisah lain yang terkenal adalah tentang Lazarus, seorang teman Nabi Isa. Lazarus sudah meninggal dan dikuburkan selama beberapa hari. Ketika Nabi Isa datang, dia meminta agar batu penutup makam Lazarus digulingkan. Lalu dengan suara lantang, Nabi Isa memanggil Lazarus untuk keluar dari makam. Dan ajaibnya, Lazarus keluar dalam keadaan hidup, membuktikan lagi mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Mukjizat ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kamu mengeluarkan orang mati dari kubur dengan izinku." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 110. Ayat ini menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah dan betapa istimewanya Nabi Isa sebagai utusannya. Mukjizat menghidupkan orang mati ini bukan hanya sekedar cerita, tapi juga pelajaran bagi kita semua. Ini mengingatkan kita bahwa hidup dan mati ada di tangan Allah dan kita harus selalu percaya dan berserah diri kepadanya. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kita tentang kasih sayang dan keajaiban yang bisa terjadi dengan izin Allah. Suatu hari, ada seorang pria yang penasaran dan ingin menguji Nabi Isa. Pria ini datang ke Nabi Isa dan bertanya, "Wahai Isa, kalau kamu benar-benar Nabi, coba kasih tahu aku apa yang aku simpan di rumahku." Nabi Isa dengan tenang menjawab, "Kamu menyimpan sepotong roti dan sebotol madu di dapurmu." Pria itu terkejut karena memang benar apa yang dikatakan Nabi Isa. Dia langsung percaya dan mengakui kebesaran Allah. Mukjizat ini bukan cuma sekali terjadi. Banyak orang datang kepada Nabi Isa dengan pertanyaan serupa dan dia selalu bisa menjawab dengan tepat. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang dimiliki Nabi Isa bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Allah yang Maha Mengetahui. Selain mengetahui makanan yang disimpan, Nabi Isa juga bisa mengetahui hal-hal lain yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Misalnya, dia bisa tahu apa yang ada di hati seseorang, niat baik atau buruk mereka, dan bahkan Nabi Isa juga mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang. Nabi Isa juga mengetahui bahwa setelah kenabiannya akan datang seorang mulia yang kelahirannya membawa rahmat bagi seluruh alam semesta, kelahirannya yang ditunggu-tunggu sebagai nabi terakhir. Isa mengatakan nabi terakhir tersebut bernama Ahmad atau Muhammad SAW. Ilmu pengetahuan ini adalah bukti bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Mukjizat mengetahui hal gaib ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Isa berkata, "Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulan bagimu jika kamu benar-benar beriman." Quran Surat Ali Imran ayat 49. Mukjizat-mukjizat dari Nabi Isa ini membuat banyak orang Bani Israel percaya dan mengikuti ajaran Nabi Isa. Namun ada juga yang tetap keras kepala dan tidak mau menerima kebenaran. Mereka malah menuduh Nabi Isa melakukan sihir atau bersekongkol dengan jin. Tapi bagi orang-orang yang beriman, mukjizat ini adalah tanda nyata dari kekuasaan Allah. Pada suatu hari, Nabi Isa bersama para pengikut setianya yang dikenal sebagai Hawariyun sedang menjalani puasa selama 30 hari. Setelah puasa selesai, para pengikutnya meminta sesuatu yang luar biasa kepada Nabi Isa. Mereka ingin bukti nyata bahwa Allah menerima puasa mereka dan ingin hati mereka menjadi lebih tenang.
Mereka meminta kepada Nabi Isa untuk memohon kepada Allah agar menurunkan hidangan dari langit. Nabi Isa dengan penuh rasa takut dan harap berdoa kepada Allah. Dia memohon agar Allah menurunkan hidangan tersebut sebagai tanda kekuasaannya dan sebagai bukti bagi kaumnya. Doa Nabi Isa ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, Isa putra Maryam berdoa, Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah turunnya hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 114-115. Allah pun mengabulkan doa Nabi Isa. Hidangan mulai turun dari langit melalui sela-sela di antara dua awan. Semua orang yang hadir melihat hidangan itu dengan mata kepala mereka sendiri. Nabi Isa berdiri dan berkata, dengan menyebut nama Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Hidangan tersebut terdiri dari 7 ikan laut dan 7 roti. Ada yang mengatakan juga ada cuka dan buah delima serta buah-buahan lainnya. Nabi Isa kemudian memerintahkan umatnya untuk menikmati hidangan dari langit tersebut. Namun mereka malah berkata, kami tidak akan makan sebelum kamu makan. Nabi Isa menjawab, kalianlah yang meminta hidangan ini. Akhirnya mereka semua makan dan menikmati hidangan tersebut. Mukjizat ini menjadi bukti nyata kekuasaan Allah dan memperkuat iman para pengikut Nabi Isa. Namun Allah juga memberikan peringatan bahwa siapa saja yang tidak bersyukur setelah melihat mukjizat ini akan mendapatkan siksaan yang berat. Saat itu, Nabi Isa mulai sering menyebarkan ajaran tauhid, mengajak manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Nabi Isa juga memiliki banyak pengikut setia, tetapi banyak juga musuh dan penentang dari kaum Bani Israel yang menolak ajaran Nabi Isa. Banyak dari mereka yang malah merasa terancam dan tidak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Para pemuka agama Yahudi pada waktu itu merasa iri dan takut kehilangan kekuasaan mereka. Mereka bersekongkol untuk menangkap dan membunuh Nabi Isa. Mereka menghasut penguasa Romawi untuk menyalib Nabi Isa dengan tuduhan palsu. Di antara mereka yang tidak suka ini, ada sekelompok orang yang berusaha menghasut Raja Damaskus. Raja Damaskus ini adalah seorang raja yang menyembah bintang-bintang, agamanya bernama agama Yunani. Dengan berbagai fitnah dan tuduhan palsu tentang Nabi Isa, raja yang marah kemudian memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan menyalib Nabi Isa. Mereka merencanakan sebuah makar jahat untuk menyingkirkan Nabi Isa. Mereka berpikir bahwa dengan menyingkirkan Nabi Isa, mereka bisa kembali berkuasa tanpa ada yang mengganggu. Rencana mereka sangat licik. Mereka berusaha menangkap Nabi Isa dan menyerahkannya kepada pihak berwenang untuk dihukum mati. Namun, Allah memiliki rencana lain untuk Nabi Isa. Allah SWT tidak membiarkan rencana jahat mereka berhasil. Ketika para pengkhianat itu datang untuk menangkapnya, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan menyelamatkannya dari makar jahat tersebut. Para pengkhianat itu pun kebingungan. Mereka tidak menemukan Nabi Isa di tempat yang mereka harapkan. Sebagai gantinya, Allah membuat salah satu pengikut setia Nabi Isa yang bersedia berkorban menyerupai rupa Nabi Isa. Pengikut ini akhirnya ditangkap dan disalib oleh pasukan Bani Israel yang mengira mereka telah berhasil menyalib Nabi Isa. Padahal sebenarnya Nabi Isa selamat dan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 157-158.
Menurut hadis, Nabi Isa akan turun lagi ke bumi untuk menjalankan beberapa tugas penting. Pertama-tama, dia akan menghadapi Dajjal, sosok jahat yang suka bikin kekacauan di bumi. Dajjal ini digambarkan sebagai makhluk yang punya kekuatan luar biasa dan bisa menipu banyak orang. Nah, tugas Nabi Isa adalah mengalahkan Dajjal dan menyelamatkan umat manusia dari pengaruh buruknya. Selain itu, Nabi Isa juga akan membantu menyatukan umat manusia. Dia akan mengajarkan kembali ajaran tauhid, yaitu keesaan Allah, dan mengajak orang-orang untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Isa akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Nabi Isa juga akan memimpin umat Islam dan menjadi pemimpin yang adil. Dia akan menunjukkan bagaimana seharusnya seorang pemimpin bertindak dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Kehadirannya akan membawa perubahan besar dalam masyarakat, menghapuskan ketidakadilan, dan mempromosikan perdamaian. Setelah semua tugasnya selesai, Nabi Isa akan hidup di bumi untuk beberapa waktu sebelum akhirnya meninggal dunia. Kehadirannya di bumi akan menjadi tanda bahwa hari kiamat semakin dekat. Namun sebelum itu terjadi, dia akan memastikan bahwa umat manusia sudah berada di jalan yang benar dan siap menghadapi hari kiamat dengan iman yang wabarakatuh.